Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, itu contohnya adalah power bank. Power bank itu kan dia fungsinya untuk menyimpan sementara muatan listrik tuh. Nah, nanti kita bisa pakai ketika misal lagi di luar kota, atau lagi perjalanan jauh, atau lagi kemana yang nggak bisa ngecas handphone. Jadi kita pakailah power bank tersebut. Nah, kapasitor itu adalah suatu alat yang memang dibuat untuk menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Contohnya power bank ya. Sebuah kapasitor terdiri dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekatnya itu disebut zat dielektrik. Ingat ya, penyekatnya harus berbahan isolator, nggak boleh yang konduktor. Isolator itu contohnya ada banyak banget. Bisa jadi bahan tengah-tengah itu kertas, keramik, atau enggak bahan-bahan lain yang tidak bisa mengalirkan arus listrik. Gitu. Apa sih kegunaannya kapasitor? Nah, kapasitor itu untuk menyimpan muatan listrik, untuk memilih gelombang radio, sebagai perata arus, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, itu ternyata pakai kapasitor. Terus memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Itu gunanya kapasitor. Dia suatu komponen yang kecil tapi ternyata manfaatnya besar ya, memberikan dampak yang besar. Terus kapasitas atau kapasitansi. Jadi kapasitor kan tadi buat nyimpen muatan listrik tuh, tapi dia punya kapasitasnya. Atau nilai maksimumnya itu berapa kayak gitu. Contoh ya, untuk mencari kapasitas atau kapasitansi dari suatu kapasitor tersebut, itu diperoleh dari perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan dengan beda potensialnya. Beda potensial antara dua keping. Kenapa dua keping? Karena kapasitor itu kan tersusun dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain, kayak gitu. Secara matematis, kapasitas kapasitor dirumuskan dengan Q per V, di mana Q adalah muatan listrik, sedangkan V adalah beda potensial. Kapasitas kapasitor itu dalam satuan farad, kayak gitu. Penemunya, ya satuan ini dibuat dari nama penemunya ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang kapasitas kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor itu kan bentuknya ada macam-macam nih. Nah, kita bahas dulu yang kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, ternyata nilainya itu sebanding dengan luas penampang keping dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua keping. Ini luas penampang keping dan D adalah jarak antar dua keping. Kalau gitu, kedua keping kapasitor tersebut tidak boleh terlalu jauh ya. Kenapa? Biar nilai kapasitas kapasitornya itu besar, kayak gitu. Makanya penyekat di antara dua keping itu cukup sesuatu yang tipis aja, tapi dia memiliki nilai permitivitas yang besar, gitu. Kenapa gitu? Karena nilai permitivitas ini mempengaruhi nilai kapasitas kapasitor. Gitu. Di sini kita menggunakan suatu bahan yang kita anggap aja ideal, makanya di sini epsilonnya 0 yaitu ruang hampa. Jadi C kapasitas kapasitor, ini permitivitas ruang hampa, A luas penampang, dan D adalah jarak antara dua keping. Kayak gitu. Kalau misal di antara dua keping sejajar terdapat bahan dielektrik, maka besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar ini bergantung pada bahan dielektriknya. Dia mempengaruhi di sini. Semakin besar nilai permitivitasnya, maka semakin besar pula kapasitas kapasitornya. Gitu. Kayak gini ya, C adalah kapasitas kapasitor nih. Konstanta permitivitas ruang hampa nilainya selalu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu kalau permitivitas relatif bahan berapa? Ya tergantung bahannya itu apa. Biasanya di soal diketahui. Gitu. Nah, sekarang kita ke energi kapasitor. Karena kapasitor itu bisa menyimpan muatan listrik, maka pasti dia memiliki energi. Energi kapasitor tuh yang gimana sih? Nah, energi kapasitor itu sama dengan setengah Q dikali V. Tadi kapasitas kapasitor itu kan rumusnya ini nih. C sama dengan Q dikali V. Nah, bisa kita ganti-ganti di sini. Ini kan rumus kapasitas kapasitor tuh.
Maka kalau ditanyakannya Q kan jadi C dikali V. Boleh kan si Q yang di sini kita ganti C dikali V? Boleh, jadinya W sama dengan setengah dikali C dikali V dikali V. Makanya W energi kapasitor jadinya setengah CV kuadrat. Kenapa sih harus diganti-ganti kayak gini? Karena ya nanti ada banyak kondisi soal. Ketika kondisi soal yang diketahui muatannya, maka pakai rumus yang ini. Ketika kondisi soal diketahui kapasitas kapasitornya, maka pakai rumus yang ini. Gitu. Jadi untuk memudahkan. Lanjut ya. Seterusnya, kapasitor itu bisa disusun seri sama paralel. Dulu kalau pada rangkaian resistor kan juga sama tuh, bisa disusun seri sama paralel. Untuk kapasitor pun sama. Oh ya, untuk lambang kapasitor itu 2 garis sejajar kayak gini. Nih, 2 garis sejajar ini namanya kapasitor. Tapi kalau 2 garis dia panjang pendek seperti ini, itu namanya sumber tegangan listrik. Nah, kita lihat ciri-ciri dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, beda potensial pada tiap kapasitor itu berbeda-beda. V sumber ini penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Artinya nilai V di sini itu tidak sama dengan C1, tidak sama dengan ini. Dan seterusnya. Nah, kemudian muatan pada tiap-tiap kapasitor itu sama. Muatan di Q1, Q2 dan seterusnya itu sama. Terus menghitung kapasitansi totalnya itu berapa gitu. Nah, menggunakan rumus kebalikan dari resistor yaitu 1 per kapasitor seri, 1 per C1, 1 per C2 dan seterusnya. Kalau paralel kebalikannya dari seri. Tadi V tegangannya itu merupakan penjumlahan atau tidak sama di tiap titik. Sedangkan kalau di paralel itu V-nya sama di tiap titik. Tapi muatannya tidak sama di tiap titik, beda-beda. Menghitung kapasitas totalnya gimana? Tinggal dijumlahin berapa nilai kapasitansinya. Misalnya ini 100 farad, 200 farad, ini 300 farad. Nah, tinggal dijumlahin lah. Ketemu deh kapasitansi totalnya itu berapa. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.